Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surat Yusuf ayat 18, 83 dan 86. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali puji syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, keimanan. Dengan modal itu kita dapat datang ke masjid ini dalam rangka berta'abud dan bertakarub kepadanya. Mudah-mudahan segala ibadah yang telah, sedang dan akan kita lakukan diterimanya dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, 4 hari terakhir ini ada hari-hari penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat Islam. Hari Senin, peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Kemarin peringatan Tahun Baru Hijriah. Mudah-mudahan dengan peringatan itu bisa kita mengevaluasi diri kita masing-masing dalam rangka meningkatkan sumbangan pengabdian kita kepada negara agama ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sudah banyak pesan disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz, Khatib, berkaitan dengan 2 hal itu. Malahan itu dikirim juga lewat media sosial ke kita, bisa lewat WA, Facebook, Twitter. Saya kira cukuplah. Cukup banyak pelajaran yang kita terima. Maka untuk khutbah kali ini saya akan tidak mengulas itu secara khusus, tapi saya akan bercerita tentang respon Yakub terhadap perilaku anaknya. Mungkin itu nanti ada pelajaran yang akan saya keluarkan dari kisah itu. Yang pertama saya kutipkan ayat ke-18 surat Yusuf. Salah satu anak Yakub itu Yusuf. Kalau diterjemahkan artinya begini, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin. Jadi saudara Yusuf yang 10 orang kecuali Bunyamin membawa bukti bahwa saudaranya yang bernama Yusuf itu sudah dimakan serigala.
Waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin. Bapak, ini buktinya bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Ini ada bajunya, kamisnya yang sudah darah bohong. Bidamin kadhibin. Qala, dijawab oleh Yusuf, bal sawwalat lakum anfusukum. Hanya diri kamu saja yang menganggap bahwa perbuatan buruk itu baik. Jadi dia sudah menipu ayahnya. Dia katakan Yusuf itu dimakan serigala, tapi dia yang sudah menjadikan Yusuf itu dalam berapa kisah dalam Al-Quran diceritakan oleh guru-guru kita seperti bola. Ditendang ke sana kemari, ditendang sudah sepuas-puasnya. Maka dia melakukan tipu daya. Dia buru seekor binatang, dia bunuh binatang itu, baju Yusuf dia lumuri dengan darah binatang itu. Dikatakan bidamin kadhibin. Tapi Yusuf sebenarnya punya firasat. Hanya kamu saja yang mengatakan atau memberikan pengakuan bahwa perbuatan buruk kamu itu baik. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Sabar itu yang terbaik bagi saya, kata Yakub. Wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat berlindung, tempat meminta. Bukan kepada anak-anakku semua. Alama tasifun, terhadap apa yang kamu ceritakan. Kamu boleh bohong, tapi Allah tahu. Itu ketika baju Yusuf dibawa oleh saudaranya ke ayahnya yang bernama Yakub dengan tipu daya itu. Kemudian jawaban yang sama itu ketika anaknya melapor bahwa saudara Bunyamin, dalam sejarah disebutkan bahwa Bunyamin ini seayah dan seibu dengan Yusuf. Jadi Yakub itu katanya 4 istrinya, 12 anaknya, yang seayah seibu dengan Yusuf itu namanya Bunyamin. Apa katanya? Setelah Yusuf membuat sebuah tipu, bahwa supaya dia bertemu dengan adiknya Bunyamin, dia masukkan gantang ke karung Bunyamin, nanti dilaporkan bahwa Bunyamin itu melakukan sebuah kesalahan, sudah mencuri gantang itu. Tapi itu sebenarnya rekayasa Yusuf. Tapi dilaporkan oleh anaknya bahwa Bunyamin itu memang anak yang tidak baik, sama perilakunya dengan Yusuf. Ketika itu disampaikan kepada Yakub, apa kata Yakub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amrah. Sama dengan yang tadi. Kamu saja yang mengira bahwa perbuatan jahat kamu itu baik. Fasabrun jamil. Sabar itu lebih baik bagi saya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'ah. Tapi dia masih optimis. Mudah-mudahan Allah akan mengembalikan semua mereka, anak-anaknya itu kepada saya, keseluruhannya. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ada yang menarik, saya kutipkan ayat ke-86. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya saya, kata Yakub, hanya akan mengadukan, hanya akan melaporkan seluruh bathi, kegundahan saya, kesedihan saya, wa husni, kesedihan saya, kegelisahan saya, kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Saya tahu perilaku kamu itu dari Allah.
ma la ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita buat pertanyaan, apa pentingnya Allah menceritakan kisah Yakub ini untuk kita? Ada ahli tafsir mengatakan, dan hampir semuanya ini adalah ibrah, pelajaran. Dan ini ada makna-makna simbolik yang akan ditemui, akan dihadapi oleh orang-orang di belakang nanti, sesudah Yakub. Kita tahu bahwa Ibrahim sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini aman, yaitu Makkah. Jadikan anak cucu saya, anak cucu yang baik dan keturunan saya. Tapi ada yang menyimpang. Tiba di cicitnya ini. Jadi ini yang dikatakan ibrah, dan ada makna simbolik yang akan kita ambil bahwa ada orang yang berperilaku. Kalau Ibrahim itu yang berulah itu anaknya, tapi tiba di cucunya yang berulah itu bukan, maaf, tiba ketika Ibrahim itu yang berulah itu ayahnya, tapi ketika di cucunya yang berulah itu adalah cicitnya, keturunannya. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 124 itu, bahwa ketentuan saya ini tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. La yanalu ahliz zalimin. Bahwa ketentuan Allah ini tidak berlaku untuk orang yang zalim. Walaupun itu cucu Nabi, anak Nabi, cicit Nabi, atau anaknya Nabi. Tapi kalau dia berlaku zalim, tidak berlaku ketentuan Allah. Tidak ada maaf. Itu yang namanya adil. Maka kalau dibuat pelajaran bahwa inilah salah satu contoh dalam Al-Quran kelompok orang yang berperilaku munafik. Kena sakit hati, kena macam-macam, kena cemburu. Hanya sedikit saja ayahnya itu agak sayang kepada Yusuf. Ujungnya itu apa? Mau dibunuh. Mau dibunuh. Kalau kita buat garis besar, ini menjadi perilaku mungkin yang itu mungkin sudah ada sekarang atau sudah berlangsung sepanjang masa, bahwa iri itu bisa membuat orang membunuh. Bisa membuat orang bermusuhan. Tapi jangan pula jamaah Jumat yang berbahagia, oh saya ini biasalah gitu, saya bukan keturunan Nabi. Bukan. Tapi ini pelajaran yang kita ambil. Kalau terjadi seperti itu, pengalaman kita atau yang kita terima, nggak apa-apa. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Kenapa begitu? Saya kira keadilan agak sulit akan terwujud sempurna di bumi ini, di dunia ini. Saya kasih contoh-contoh yang sangat sederhana. Umpamanya, kalau saya atau bapak, saudara ditangkap oleh polisi di jalan kena melanggar, sekira yang ditangkap itu apakah bapak saja atau orang lain juga yang sama kesalahannya? Saya kira tidak. Yang diproses itu yang kena saja. Yang lain-lain lepas. Kalau ada orang sekarang ditangkap oleh KPK, apakah itu saja orang itu saja? Enggak. Hanya kebetulan itu saja. Maka disinilah perlunya akhirat itu. Disinilah perlunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin keadilan wujud secara sempurna. Di orang yang melakukan kesalahan sama atau kebaikan yang sama, balasannya belum tentu sama. Kaum muslimin, itu satu. Yang kedua, saya kira pelajarannya bahwa perbuatan
jelek itu jangan kita katakan bahwa itu hilang, bahwa itu akan bisa kita kelabui. Sebab ada orang-orang tertentu diinformasikan oleh Allah dengan kemampuan kedekatannya tahu perilaku-perilaku yang tidak baik itu. Kalau di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Saya tahu tentang apa yang kamu lakukan itu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Makanya tempat kita mengadu itu tidak ada lain kepada Allah. Maka Yakub itu dia hanya mengadu kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni. Saya hanya mengadukan kegundahan saya ini hanya kepada Allah. Kegelisahan saya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin catatkan jamaah Jumat yang berbahagia. Hari ini saya kira kalau kita nonton TV, baca koran, atau berita-berita yang disampaikan ke kita, sebagai umat Islam kadang-kadang tidak ada yang menggembirakan. Agak banyak pesimisnya. Gitu. Tidak menggembirakan. Masalah ini, masalah madrasah, masalah pendidikan, masalah kebebasan berkhutbah, apa lain sebagainya. Waduh, tidak menggembirakan. Sebagai warga negara Indonesia juga kadang-kadang tidak menggembirakan. Kalau ditonton, dibaca, peringatan 75 tahun kemarin itu, saya kira lebih banyak orang meresponnya tidak gembira. Karena ada masalah-masalah. Ada masalah keamanan, ada masalah penyakit, ada masalah pendidikan dan lain sebagainya. Nggak ada. Masalah hukum dan lain sebagainya. Tidak menggembirakan. Kalau ditonton pula YouTube. Sekarang ada orang yang jadi YouTuber itu hanya menceritakan itu orang-orang yang pindah agama dari Islam ke Kristen. Namanya Yusuf. Itu aja tayangannya. Saya karena kok gitu ya? Tidak menggembirakan. Maka para dai kadang-kadang antara satu dai dengan yang lain juga kadang-kadang tidak menggembirakan, saling membatalkan, saling cekcok, saling mengkafirkan dan lain sebagainya, tidak menggembirakan. Makanya ketika itu muncul fasabrun jamil. Sabar yang indah, tapi jangan lupa dalam ayat ke-87 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa tentang rahmat Allah. Kenapa begitu? Karena putus asa, orang yang putus asa itu termasuk orang-orang yang kafir. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Saya 2 minggu, 3 minggu terakhir ini sering sekali dan suka menonton Gus Baha. Mungkin sebagian bapak-bapak nonton gitu. Saya kutipkan salah satu cerita dia itu. Tidak terbayangkan oleh orang 20 tahun yang berlalu bahwa Uni Soviet yang komunis itu akan dipecah menjadi negara-negara muslim dan itu muncul di seluruh para penghufaz, pada penghafal Al-Quran. Tidak terbayang. Sebelum tahun 86, sebelum Glasnost dan Perestroika itu, Uni Soviet kuat. Sebagai lawannya Amerika, kalau orang mau belajar Al-Quran di bawah tanah. Tidak ada masjid dulu. Tapi sekarang itu menjadi negara-negara Islam yang kuat, yang banyak penghafal Al-Quran. Uzbekistan, Tajikistan, dan lain-lain macam-macam. Itu kenapa? Karena yang bertanggung jawab terhadap agama Allah ini Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin.
Cuma kita termasuk yang berjihad, yang mau mengabdikan diri, yang mau mengorbankan sebagian harta kita, kemampuan kita, intelektual kita untuk itu atau tidak. Dia membuktikan beberapa contoh. Dulu ketika tentara Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, salah satu yang jadi tokoh di Mekah itu kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Orang terhormat. Yang datang itu adalah Abraha dengan pasukannya, sama-sama orang elit. Maka gengsinya masing-masing dia pertahankan. Akhirnya rundingan itu hanya dilaksanakan berdiri saja. Setelah Abraha itu masuk ke Mekah, apa yang dia ambil? Itu harta rampasan. Unta, pokoknya makanan diambil semua. Ketika terjadi dialog sambil berdiri saja, ditanya oleh Abraha, apa yang kamu minta? Apakah kamu akan pertahankan Ka'bah? Kata Abdul Muthalib apa? Tidak. Bahwa Ka'bah itu tanggung jawab Allah. Allah yang akan menjaganya. Kalau begitu apa? Yang penting bagi saya makan dari warga saya ini. Maka yang dia minta itu ontanya, makanannya. Kalau itu siapa yang menjaga Ka'bah ini? Allah. Akhirnya setelah dikembalikan harta rampasan itu kepada Abdul Muthalib dan rombongannya naik bukit. Dalam ceritanya itu naik bukit. Kemudian Abraha dengan tentara bergajahnya itu mau menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Tarmihim bihijaratin min sijil. Dengan romantis dikatakan bahwa pasukan Abdul Muthalib itu nonton saja. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dilempari dengan batu dari sijil. Lewat burung ababil. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi inilah dikatakan oleh Allah SWT, pesannya dalam ayat ke-87 itu, la tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Mengajari anak kita, mengawasi keluarga kita, mengawasi murid-murid kita, mengawasi masyarakat kita, meramaikan masjid, kita lakukan. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Mudah-mudahan dalam pandangan yang sebagian besar dilakukan oleh orang pesimis, tapi jangan lupa sebagai muslim, umat beragama, yang mengaku asyhadu la ilaha illallah, kita bebas, kita bertuhan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.